Seekor lumba-lumba pesisir ditemukan mati diduga terkena tombak. Hal itu dibuktikan dengan adanya luka tusukan serta goresan di tubuh pesut. Puluhan burung layang-layang mati setelah terjerat jaring yang dipasang di pusat kota oleh oknum tak bertanggung jawab. Keanekaragaman fauna menjadi kekayaan alam yang sangat berharga dari berbagai penjuru Indonesia. Satwa-satwa cantik dan langka ini menjadi permata penting untuk menjaga keseimbangan alam. Namun sayangnya, populasi satwa liar terus terancam keberadaannya. Kini, tak banyak yang tersisa meskipun sejumlah satwa liar sudah dilindungi oleh negara. Jadi ini buah for giling ya? Iya. Hidup ya? Hidup. Iya. Jadi ini karena sudah ditemukan sama teman-teman, kita sekali lagi terima kasih kalau udah untuk membantu menyelamatkan. Karena prosedurnya dari masyarakat menyerahkan ke kami di KSA, nanti selanjutnya akan dititipkan ke PPS Alobi. Kepedulian terhadap satwa mulai ditularkan oleh sekelompok generasi penerus dari Bangka Belitung ini. Kecintaan terhadap satwa membuat mereka yang tergabung dalam Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung terus berupaya untuk menyelamatkan fauna di bumi serumpun sebalai, bahkan dari Pulau Sumatera. Oke, jadi ini ada dua ekor terenggiling. Jadi dua ekor terenggiling ini memang perahan masyarakat. Kemungkinan besar tersesat dari habitat alamnya. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kami titipkan di Alobi. Nanti teman-teman coba lihat dari sisi kesehatannya atau lihat. Nanti kalau misalnya sudah cukup, kita langsung saja lepas biarkan. Ini kita terima Pak mobilnya, nanti kita observasi dulu apakah masih memungkinkan dilepaskan ke alamnya. Tapi sepertinya ini masih fresh dari alam ya, jadi kemungkinan cepat mungkin kita lakukan pelepasan. Tapi sebelumnya nanti kita observasi dengan dokter hewan kita yang ada di sini. Terima kasih banyak. Oke, siap Pak Ares. LKPPS ini adalah Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel, yang mana pendirian dari LKPPS ini adalah kerjasama antara BKSDA Sumsel dengan Yayasan Alobi. Kemudian membentuk LKPPS ini sebagai pusat penyelamatan satwa yang merawat satwa-satwa hasil sitaan negara, kemudian satwa-satwa hasil pendidikan hukum dari Gakum KLHK, kemudian hasil usaha masyarakat dan konflik masyarakat dengan satwa liar. Kemudian PPS ini adalah disponsori oleh PT Timah sebagai sponsor utama untuk semua kegiatan operasional. Yang kita rawat di sini semua sekitar ada 103 individu satwa yang masih dalam masa rehab di PPS Alobi.
Keberadaan satwa yang diusik orang tak bertanggung jawab membuat hati para pemuda serumpun Sebalai ini tergerak untuk merawat agar kelak satwa ini bisa dikembalikan ke habitat aslinya. Dulu Alobi kita bentuk pada tahun 2013 ya. Jadi kita membentuk suatu komunitas penghobi satwa. Jadi setelah kita mendapat beberapa masukan dari khususnya dari Dirjen Gakum KLHK bahwa komunitas yang kita bangun sebenarnya sudah memiliki basic untuk mencintai satwa. Namun ada beberapa prinsip tentang konservasi itu bahwa satwa itu memang satwa liar itu memang yang terbaiknya adalah hidup di alam. Jadi ketika tahun 2014 itu kita bersama anggota kita memutuskan untuk beralih program ke konservasi 100% ya. Juni. Juni. Satwa liar tak akan mengganggu jika habitatnya tak diusik. Itulah prinsip yang selalu digenggam para penyelamat satwa dari bumi serumpun Sebalai. Namun sayangnya, habitat yang semakin menipis membuat puluhan buaya ini harus tetap berada di pusat konservasi. Kita sekarang sedang menghadapi konflik yang tinggi antara buaya dengan manusia. Di Bangka itu konfliknya sangat luar biasa. Sekarang juga kita sudah merehab sekitar 31 satwa buaya yang konflik dengan masyarakat. Kemudian dari permasalahan kita adalah kandang untuk rehab buaya sendiri itu terbatas gitu. Kondisi sekarang dengan 31 itu paling kita maksimal masih bisa menampung 8 satwa lagi. Nah, dan jadi masalah adalah kita nggak bisa melepas liarkan satwa buaya karena kita belum ada penangkaran buaya dan zona pelepas liaran itu kita belum punya di Bangka Belitung. Jadi itu masalah yang sangat itu buat kita. Bapak kerja dulu, Pak. Sayur lagi, Pak. Jagung. Tak ada yang tak penting, semua kalangan masyarakat memiliki peran agar satwa-satwa ini dapat tenang hidup di habitat aslinya. Namun sayangnya, masih ada yang tak peduli dengan mereka. Buktinya, masih banyak temuan penyeludupan satwa yang akhirnya terpaksa harus dikonservasi di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung ini. Ya, saat ini hanya ada 4 lembaga konservasi khusus pusat penyelamatan satwa di Indonesia, dan Alobi menjadi salah satunya.
Peningkatan pengetahuan dan keahlian tim Alobi pun terus dilakukan, mengingat besarnya resiko berinteraksi langsung dengan satwa liar. Kita jelaskan bahwa ketika itu kita membuka program Animal Rescue, kita melihat banyak memang satwa liar itu yang masuk ke pemukiman masyarakat yang menjadi konflik terhadap satwa liar tersebut. Dan belum ada wadah yang dimana satwa liar tersebut dapat dirawat dan dilepas liarkan ke habitatnya lagi. Jadi kita bentuk program itu call centernya. Secara rutin, satwa-satwa ini dicek kesehatannya. Setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Ada animal keeper yang memastikan satwa ini mendapatkan asupan makanan yang layak selama di pusat konservasi. Ada berapa? Kalau di satu hari ini sekarang oke, terima kasih Pak Manajer. Nah, ada juga Dr. Joe, salah satu dokter hewan di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung, yang rutin memeriksa kesehatan satwa hingga akhirnya satwa liar ini siap kembali berpetualang di rimba. Untuk satwa ini nih biasanya informasi nah kebetulan minggu kemarin ada cek juga ini kan ada sapi pada kaki ini Ya, ada pembengkakan di kaki sebelah kiri. ini kebetulan sudah mulai sembuh. Ya. Nah untuk sekarang ini